Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang sudah sampai di ciri-ciri fi'il. Di pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai apa ciri-ciri alamat isim. Ciri-ciri alamat isim itu ada Empat. Ada empat. Laisa khaffat hadza al-qasam hadza khaffat. Laisa. Empat. Ada empat di jurumnya. Apa aja? Satu, Al-khafi, Tanwin, wa nisbat, huruf khafi, huruf khafat atau huruf jar. Huruf qasam itu ya masuk ke huruf khafat. Furu'nya lah bisa dikatakan cabang. Kalau nggak tahu furu itu cabang. Jadi ada aslu. Kalau di fikih pasti antum nanti tahu ada aslu. Al-aslu itu asalnya atau dasar. Ada furu itu cabangnya. Oke, bismillah. Qala musannif wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Wal fi'lu, dan adapun fi'il itu yu'rafu diketahui bi qad dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'i ta'nisi dan ta' ta'nis as-sakinati yang sukun. Wa aqulu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid yatamayyazu dibedakan itu al-fi'lu fi'il atau apa itu fi'lu fi'il an akhwaihi dari dua saudaranya, yaitu al-ismi wal harfi, yaitu isim dan huruf, bi arba'i alamatin, dengan 4 ciri atau 4 tanda. Jadi dari sini kemarin ciri isim ada 4, sekarang ciri fi'il ada 4. Mata wajadta, kapanpun kamu menemukan fihi dalam fi'il wahidatan, satu, minha dari alamat, au ra'aita atau kamu melihat, annahu bahwasanya fi'il itu atau kalimat itu, yakbaluha menerimanya. Menerima apa? Ha kembali ke alamat. Yakbaluha menerima alamat atau menerima ciri-ciri yang disebutkan tadi. Arafta annahu fi'lun, maka kamu tahu annahu bahwa kalimat itu atau lafaz itu fi'lun, merupakan fi'il. Jadi dari sini tidak mesti setiap kalimat atau fi'il itu tidak mesti harus ada ciri diiringi cirinya. Dari 4 tidak mesti harus ada qad, tidak mesti harus ada sin atau saufa atau ta' ta'nis, tidak mesti. Karena mungkin di suatu waktu kalian akan menemukan ya kayak tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak ada ciri yang telah disebutkan oleh musannif di sini, gitu. Tapi kita tahu dia itu bisa menerima. Misal dahaba itu fi'il isim apa huruf? Fi'il. Baik. Qad dahaba, dia bisa menerima qad. Iya. Bisa juga enggak ada qadnya. Zahaba aja. Kalau zahaba aja berarti dia tidak menerima ciri fi'il yang disebutkan musannif di jurumiyah ini. Tapi kalau pakai qad berarti itu dia cirinya salah satunya dengan qad itu. Jadi atau ra'aita annahu yaqbaluha, kamu melihat bahwa dia itu bisa menerima ciri itu. Al-ula, yang pertama qad. Yang pertama itu qad, wasaniyatu, dan kedua sin,
wasalisatu dan ketiga itu saufa, warabiatu dan keempat ta'u ta'nis as-sakinati. Nah, di sini harus dibedakan antara tak tanis dan tak sakinah. bukan Tak mabutah. tak Maftuhah. tak mutaharrik. Tahu. Jadi ada ta'u ta'nis as-sakinah, ada ta'ul mutaharrik. Iya. Ta'ul mutaharrik itu tak al-fa'il. Misal darabtu. Tu di sini tak. Tapi apa? Gak ada ini ya. Spidol. Jahit. Oke, paham loh. Misal Masuk dulu. nah dorobat. Kalau dorobat berarti ini masuknya ke tak Sakinah. ta'nis sakinah. Kalau misal darabtu tak Mutaharrik. tak mutaharrik atau ta'ul fa'il. Atau bisa darabti, yang penting bukan sukun. Iya. Mau itu darabta atau darabti, darabtu itu masuknya ta'ul mutaharrik. Makanya qala Ibnu Hisham wa bina'uhu 'alal fati nahu daraba illa ma'awil jama'ati nahu darabu fayadamu wa dhamirul mutaharriki nahu darabtu. Oke. Jadi di sini harus ada qaid sakinah untuk membedakan dengan tak yang berharokat karena beda. Kemudian penjelasannya. Amma qad, adapun qad itu fatadkhulu. Ingat dari kemarin disebutkan kalau ada amma itu kesananya yang jadi khobarnya itu diiringi dengan fa. Ya. Amma itu huruf syarat, huruf tafsil. Amma qad, adapun qad itu fatadkhulu maka dia itu masuk ala nau'ain atas dua macam. Ala atas nau'ain dua macam minal fi'li dari fi'il. Yaitu wahuma yang dua fi'il itu apa? Al-madi wal mudhari. Yaitu masuk pada madi dan mudhari. Jadi bisa kita katakan qad daraba atau qad yadribu, bisa. Fa'ida maka adapun, maka jika dakhalat si qad ini masuk alal fi'lil madi kepada fi'il madi, dalat ala maka dia itu menunjukkan ala ahadi maknayain pada salah satu dari dua makna. Wahuma dan dua makna itu apa? At-tahqiqu wat taqribu, yaitu tahqiq dan takrib. Tahqiq itu penegasan atau meyakinkan. Wat takrib itu mengabarkan bahwa dekatnya sesuatu itu yang diutarakan atau dikabarkan. Atau misalnya nih famisalu dilalatiha, maka misal penunjukannya dilalah atau dalalah ya. Bisa baca dilalah atau dalalah. Itu masdar dari dalla yadullu, dilalah atau dalalah. Alat tahqiq atas makna tahqiq, qauluhu yaitu ucapan atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha telah apa? Sukses atau najah ya sukses. Siapa al-mu'minun? Orang-orang beriman gitu. Jadi di sini ada makna penegasan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti telah sukses atau telah sukses. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan firman Allah yang lain, laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad radiya, dan sungguh telah meridhoi siapa Allah
anil mu'minin, terhadap orang-orang beriman. Dan jadi harusnya sungguh Allah telah meridhoi. Wa qauluna, dan ucapan kita, qad hadara, telah hadir siapa Muhammadun, sungguh telah hadir siapa Muhammadun, Muhammad. Wa qauluna, dan seperti ucapan kita, qad safara, sungguh telah bepergian. Khalidun, siapa Khalidun? Khalid. Misalnya ada orang yang nanya kan, di mana Khalid? Nah, dia gak percaya bahwa Khalid itu telah, ketika antum jawab safara Khalid atau Khalid safar, dia gak percaya, maka antum tambah Pakai kod. untuk menegaskan. Ya. Kalau gak percaya lagi, laqad, bisa. Laqad safara Khalid atau laqad safara Fauzi ila Madinah. Nah, holas, nah, amin, holas nanti. Gas. Kemudian wa misalu dilalatiha, dan contoh penunjukannya ala takribi, atas makna takrib atau pendekatan atau dekat. Qauluhu muqimus shalah, yaitu qaulu muqimis shalah, orang yang ucapan orang yang mau mendirikan salat atau orang yang qomat. Qad qamatis sholatu, qad qamat, sungguh telah dekat. Apa as-sholatu? Salat. Jadi ketika muazin mengucapkan itu, berarti kan ya emang sebentar lagi mau sholat. Bukan kalau kita pakai mana yang awal itu tidak sesuai. Karena yang awal itu ya menegaskan itu telah terjadi, padahal kita kan belum sholatnya belum kan. Nah, makanya maknanya dekat atau ya kedekatan, sebentar lagi. Qad qamati shalah, telah dekat apa as-sholatu? Salat. Wa qauluka, dan ucapan kamu, qad gharabat, telah terbenam apa itu syamsu? Matahari. Atau matahari sebentar lagi tenggelam, atau apalagi bahasanya selain terbenam, tenggelam. Nah, di situ ada apa? Footnote. Nomor 1 ada kan? Idza kunta qad qulta dzalika qabla al-ghurubi, apabila kamu mengatakan itu sebelum terbenam. Jadi makna takrib di kalimat qad gharabati syamsu itu bisa jadi makna takrib ketika kamu atau kalian mengatakannya ketika sebelum ghurub. Nah, amma idza qulta dzalika ba'da dukhulil lail, maka adapun jika kamu mengatakannya setelah masuk malam, bahwa minan nau'is sabiq allazi tadullu fi ala tahqiq, yaitu dia menunjukkan makna yang pertama, yaitu tahqiq. Kenapa? Karena kalian ngomongnya itu kan udah malam gitu. Jadi emang udah terjadi. Jadi untuk penegasan. Kemudian wa idza dakhalat, dan apabila qad ini masuk alal fi'il mudhari, pada fi'il mudhari, dal itu dalat menunjukkan ala ahadi maknayain, pada satu dari dua makna juga. Aidon juga. Wahuma, yaitu dua makna itu at-taqlilu wa taksir, yaitu penyedikitan atau secara penyedikitan dan perbanyakan cara bahasanya. Fa amma dilalatuha, maka adapun penunjukannya ala taklil, penunjukannya pada makna taklil, fanahu qaulika, maka contohnya ucapanmu, qad yasdukul kadzubu, terkadang orang pembohong itu benar, terkadang, tapi enggak selamanya, makanya dia maknanya taklil. Wa qauluka qad yajudul bakhilu, dan terkadang orang pelit itu dermawan atau suka bagi, tapi itu kadang-kadang aja, bukan sifat dasarnya. Wa qauluka qad yanjahul, dan terkadang sukses siapa al-balidu, orang yang bodoh gitu. Ya kadang-kadang orang yang misal
gak belajar, gak apa, ujian lulus gitu kan. Tapi orang yang belajar mati-matian gak lulus gitu. Ya, Bodoh. ya Bali bodoh, jahil. Itu ya kadang seperti itu. Ya takdir. Wa amma dilalatuha, dan adapun penunjukannya ala taksir, atas mana taksir, fanahu qalika. Contohnya ucapanmu qad yanalul mujtahidu bugiyatahu. Qad yanalu, banyak yang telah mendapatkan, siapa al mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh, bugiyatahu, bekalnya. Wa qauluka qad yaf'alu taqiyyu al khair. Qad yaf'alu, sungguh telah banyak melakukan siapa at-taqiyyu, orang bertakwa, al khaira, itu melakukan apa? Kebaikan. Jadi banyak orang yang orang takwa itu melakukan kebaikan, karena ya sangat mungkin cukup mustahil ketika orang yang benar-benar bertakwa melakukan sesuatu hal yang buruk. Kemudian waqul syair qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Qad yudriku, terkadang atau seringkali, kenapa seringkali? Maknanya seringkali? Taksir. Nah, kan tadi bisa makna taklil wa taksir. Kenapa yang ini taksir? Maknanya bukan taklil. Masih judulnya taksir. Oke, karena kita masih di pembahasan taksir. Jadi ini qad yudriku artinya yang taksir, bukan yang taklil. Qad yudrikul muta'anni, orang-orang yang bukan saya ya, yang pelan-pelan itu seringkali mendapatkan ba'da hajatihi, apa yang dia inginkan atau kebutuhan, sebagian kebutuhannya. Wa qad yakunu, dan seringkali ma'al musta'jili, bersama ketergesaan, az-zalalu, itu mendapatkan atau terjadi kesalahan. Jadi maksudnya gimana? Orang-orang yang kan nggak buru-buru itu, kebanyakan mereka itu ya bisa mencapai keinginannya atau kebutuhannya. Tetapi orang yang buru-buru itu terkadang mereka atau seringkali mereka jatuh pada kesalahan. Karena apa? Karena buru-buru. Ini kenapa? Jadi apa? Maksudnya taksir gak taklil. Kan qad ketemu film mudhari. Kan tadi udah dibilang kita masih di pembahasan taksir. Makanya kalau contoh itu harus sesuai dengan ini. Iya. Kita ini sedang di mana taksir. Yang taklil itu udah lewat tadi. Tuh, wa qaulu syair. Itu masih lanjutan dari contoh-contoh sebelumnya. Bedanya ini diberikan contoh berupa syair. Yang tadi itu nasr. Gitu. Kemudian gimana? Paham? Kalau di syair berarti kalau ketemu film mudhari itu jadi banyak sering kali. Enggak gitu maksudnya. Jadi musannif itu yang pertama qad yanalul mujtahidu bugiyatahu. Ini merupakan musannif memberikan contoh berupa nasr atau kalimat prosa. Nah, sedangkan kemudian setelah itu musannif ini memberikan kita contoh dari syair. Jadi bukan berarti setiap kali qad bertemu fi'il mudhari di syair itu bermakna taksir, bukan. Tapi di sini musannif menghadirkan contoh qad yang bermakna taksir pada yang terdapat pada syair gitu. Ya mungkin di syair yang lain ada qad yang bermakna taklil gitu. Tapi di sini musannif
menghadirkan yang bermakna taksir. Tuh. Wa amma sin wa saufa, dan adapun sin dan saufa, fayadkhulani, maka keduanya itu masuk alal fi'lil mudhari, atas atau kepada fi'il mudhari wahdahu, satu-satunya. Jadi enggak masuk ke fi'il yang lain, cuma masuk pada fi'il mudhari. Wa huma yadullani, dan keduanya itu menunjukkan ala tanfis, pada makna tanfis. Makna tanfis itu apa? Nah, di sini dijelaskan lagi, wa maknahu, dan adapun makna tanfis itu al istiqbalu, yaitu istiqbal atau masa yang akan datang, gitu. Illa an-nasina, hanya saja sin itu aqallu istiqbalan, di jangka pendek, masa depannya jangka pendek, min saupa, daripada saupa. Kan mungkin kita ketika mengatakan saakul, saya akan makan, berarti ya sebentar lagi, atau dia lagi beli idamnya, atau lagi lagi goreng telur. Nah, dia ketika itu ngomong saakul, berarti sebentar lagi. Fa'amma sin panahu qalika, dan adapun sin panahu qalika, contohnya itu sayaqulus sufaha'u minan nasi. Sayaqulu, akan berkata siapa as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari kalangan manusia. Sayaqulu laka, dan sayaqulu, dan akan berkata pada laka, padamu, siapa al-mukhallafuna, orang-orang yang mukhallaf, bukan menentang. Menentang. Wa amma saufa, dan adapun saufa, panahu qalihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, dan sungguh wala saufa yu'tika, dan sungguh dia akan memberimu. Dia siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Fatarda, maka kamu menjadi ridho. Nah, saufa yu'tika rabbuka ini dalam jangka panjang. Mungkin ini konteksnya di akhirat. Bisa jadi. Yang tadi mungkin di dunia. Untuk jangka panjang bisa jadi di akhirat, bisa juga mungkin melewati beberapa masa. Yang penting saufa dan sin itu lebih lebih jaraknya lebih dekat, jangka pendek, sedangkan saufa itu jangka panjang, jadi jauh gitu, gak tahu kapan. Mungkin sin itu masih bisa dikira-kira beberapa menit lagi atau beberapa detik lagi, tapi saufa itu nggak tahu kapan, yang penting nanti gitu. Kemudian saufa nuslihim naro, kami akan kami akan memasukkan mereka naro, pada neraka. Saufa yu'tihim ujurahum, saufa yu'tihim, dia akan memberikan pada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Kemudian amma ta'u ta'nisi as-sakinatu, kenapa as-sakinatu? Sifat dari tak. Jadi yang sakinnya itu tak, bukan taknis. Ya, yang sakinnya itu tak, bukan taknisnya. Karena tadi tak ada dua macam, tak mutaharik dan tak sakin. Amma ta'u ta'nisi as-sakinatu, dan adapun tak taknis yang sakinah, yang sukun, fatadkhulu, maka dia itu masuk alal fi'lil madi, pada fi'il madi, duna ghairihi, tanpa selainnya. Ya, sama aja kayak tadi, fayadkhulani alal fi'lil mudhari wahdahu, sama. Maksudnya begitu. Maksudnya ya sama-sama hanya masuk pada satu fi'il aja, tidak pada dua atau yang lainnya. Wal gharadu, dan
tujuan minha darinya, dari tak tanis itu, ad-dalalatu itu ad-dalalatu menunjukkan ala anna bahwasanya al isma isim alladzi yang usnida disandarkan apa hadzal fi'il ilaihi pada isim itu muannasun muannas. Maksudnya gimana? Ini isma ini ada isim enggak secara i'rab? Mauqi isim annal isma isim isim anna. Isim anna butuh pada khobar. Khobarnya mana? Khobarnya muannasun. Jauh banget ya. Jauh. Jadi dari Allah di usnida hadzal fi'lu ilaihi itu ada sifatnya, sifat dari isim. Jadi maksudnya annal ism dari lafaz annal ismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannasun. Maksudnya bahwa fi'il yang diiringi atau menerima atau di akhirnya ada tak tanis itu menunjukkan bahwa ini untuk mukhatab muannas, mukhatabah. Bahwa yang diajak bicara itu adalah perempuan. Karena kalau untuk laki-laki tidak perlu pakai tak tanis, makanya disebut tak tanis itu karena menunjukkan tak ini peruntukannya itu untuk perempuan gitu, bukan untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki tidak perlu pakai tak tanis. Jadi untuk membedakan antara misal dahaba sama zahabat. Zahaba itu mungkin bisa jadi yang pergi itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Tapi aglabnya laki-laki. Tapi kalau udah zahabat itu udah pasti ya yang pergi itu perempuan, baik itu secara hakiki ataupun majazi. Gitu. Kemudian mana lagi? Sawaun akan fa'ilan, baik berupa fa'il. Nahu qalat, telah berkata siapa Aisyah ummul mukminin, ibu orang-orang beriman. Jadi Aisyah itu fa'il dari qalat. Am kana naibal fi'li, atau dia itu berupa naib al-fi'il. Nahu furishat daruna. Furishat, mana furishat? Farosha. Alas. Dialasi berarti. Dialasi ya. Misal tadinya misal farosha ilham darahu bil bustuti. Ilham telah mengalasi rumahnya dengan karpet. Nah, fa'ilnya dibuang, maka datang naib fa'il, yaitu daruna. Furishat daruna, furishat dialasi apa daruna, rumah kami, bil busuti dengan karpet. Wal muradu dan maksudnya annaha bahwa tak tanis as-sakinatu, annaha sakinatun fi asli wad'iha, dia itu sukun dari awal. Emang aslinya sukun dia itu. Fala yadurru, maka tidak merusak tahrikuha dengan memberi harokatnya atau pengharokatannya, ni aridit takhallus, untuk ya membebaskan atau melawan at-takhallus, supaya bebas minal iltiqa isakinain, dari apa? Iltiqa isakinain, pertemuan dua sukun. Contohnya fi nahwi qaulihi ta'ala, contohnya waqalatif khruj alaihin, waqalatif khruj, dan berkata ukhruj alaihin. Jadi cuma idza qalat imra'atu imrana qalata ataina ta'i'in. Jadi gimana maksudnya? Yang apa, yang fala yaduru tahriqa di arti sakit. Soal
Ini kan tadi ini sakin kan? Iya. Nah, sakin tak tanis asakin. Tadi itu kata ini fala yaduru tahrikuha li amri takhalus min iltiqa sakinain. Nah, dengan kita memberi dia harokat kasroh itu tidak menafikan atau tidak mengubah identitas dia dari tak taknis as-sakinah jadi ke tak taknis yang lain gitu. Kenapa? Dengan syarat iltiqau as-sakinain. Misal di sini imra'atun karena di sini ada imro'ah hamzah wasal, di sini sukun, ketemu tak yang sukun, maka harus di harokat kasroh. Kenapa dikasih harokat kasroh? Karena harokat kasroh itu harokat yang paling ringan kalau gitu daripada domah atau hamzah. Domah paling berat. Iya, makanya diharokati dengan kasroh. Tapi kasroh ini tidak mengubah identitas bahwa tak ini bukan tak taknis asakinah. Kenapa? Karena tak taknis sakinah dia dari asalnya fi asli wadiha dia itu sakin udah. Ini hanya diharokati kasroh karena dia bertemu dua sukun. Jadi untuk menghindar dari pertemuan dua sukun, dia si tak tanis ini harus diberi harokat gitu. Kalau dulu kaidah ada kaidahnya, jadi kaidah hurrika bil kasri. Jadi jika dikasih kasrohnya, kasihlah harokat kasroh. Kalau di kaidah hurrika jika mau diberi harokat hurrika bil kasroh, maka berilah dengan kasroh. Tapi itu bisa juga kolat imro'atun. Mana? Yang ini sampai kolatin. Ya mungkin jika antum bacanya secara wasol. Tapi kalau wasol wakok kolat imro'ah. nah kolat imro'ah. Tapi kalau misal wasol dilangsungkan itu kan nggak bisa. Kolatin imro'ah. Betul. Oke. Wa mimma taqaddama, dan dari apa yang telah lalu atau taqaddama yang dahulu yang tadi, yatabayyana laka, maka menjadi jelas bagimu anna alamatil fi'li, bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il allati yang zakaroha menyebutkannya siapa al-mu'allifu mu'allif. Jadi yang disebutkan mu'allif maksudnya ala salasati aqsam, itu terbagi pada 3 bagian. 1, kismun yahtassu biddukhuli alal madi. Kismun yang khusus biddukhuli alal madi, yang khusus masuk pada fi'il madi, wa huwa ta'u ta'nis as-sakinah, tak tanis. Kedua, kismun bagian yahtassu yang dikhususkan biddukhuli alal mudhari, masuk pada fi'il mudhari, wa huwa sin wa saufa. Dan ketiga itu kismun bagian yashtaraku yang berserikat atau yashtarak bahasa ininya ya. Ini putih. Bukan, enggak cocok. Yang masuk kan. Bainahuma, yang masuk di antara keduanya. Wahwa qad. Tadi kan qad bisa masuk fi'il madhi mudhari. Kalau madhi ada 2 makna. Apa itu? Tahqiq dan Tahqiq sama takrib. Kalau masuk pada fi'il mudhari ada taksir. Oke. Wa qad taraka alamatul fi'lil amri. Wa qad taraka, dan telah meninggalkan siapa musannif, jadi alamata fi'lil amri atau wa qad turika, tapi nggak cocok kayak wa qad taraka, dan telah meninggalkan alamata fi'lil amri
tanda fiil amar. Ciri-ciri fiil amar. Wahya dan ciri-cirinya itu dilalatu ala talabi. Penunjukannya atas permintaan atau perintah. Jadi apa? Maksudnya itu ala sigot if'al. If'al. Kenapa? Karena ada fiil yang maknanya perintah tapi sigotnya atau bentuknya itu bukan bentuk yang atas bentuk if'al, yaitu misal liyaf'al. Liyaf'al itu pakai fiil mudhari ke dahuluin lam amr. Liyaf'al atau liyadkhul. Enggak, bukan udkhul. Kalau udkhul langsung itu jelas dilalah ala talab, menunjukkan makna perintah atau sigot perintah. Ma qabulihi ya al mukhatabah, dan menerima ya al mukhatabah, yaitu ya misal if'al, if'ala, if'ali, if'ala, if'ala, if'ali, if'ala, if'alu. Pokoknya untuk domir hiya. If'al anta, if'ala kamu berdua, if'alu kalian, if'ali perempuan, if'ala berdua, if'alna jamak perempuan. Au nun taukidi atau kemasukan nun taukid. Nahu kum wa ukun wa uktub undur wa undur. Fa inna hadhil kalimati al arba'a, maka sesungguhnya kalimat yang 4 ini, yaitu kum, ukud, uktub, undur, itu dalatun menunjukkan ala talabi husulil qiyam wal qu'ud wal kitabah wan nazar. Jadi kum itu dalatun ala husuli al qiyam, uqud ala qu'ud, uktub ala kitabah, wa undur ala nazar. Ma'a qabuliha ya al mukhatabah, dengan disertai atau dengan kemungkinan untuk menerima ya al mukhatabah pinahwi qumi uqudi au ma'a qabuliha nuna taukidi finahwi uktubanna wa unzuranna ila ma yanfa'uka. Kenapa? Karena di sana nanti ada kan ada yang bisa tidak bisa menerima nun taukid atau tidak bisa menerima ya al mukhatabah, tapi dia menunjukkan amar. Contohnya apa? Isim fi'il. Misal, soh itu isim fi'il, di mana uskut. Tapi kita gak bisa katakan sohi, gak bisa. Itu udah seperti itu. Gak bisa dikatakan sohanna, kemasukan taukid, gak bisa. Kalau soh itu lebih sopan atau gimana? Itu enggak. Soh itu dia itu isim fi'il. Bukan, kalau misalnya kita katain soh itu tuh lebih sopan apa? Soalnya kan dari penadaannya kan dia lebih ringan gitu. Lebih ringan. Enggak kayak kalau di bahasa Arab tuh kayak untuk perempuan itu dia lebih ringan. Lebih terdengarnya lebih sopan gitu. Dengan intonasi. Kurang tahu kalau untuk penggunaannya. Yang penting ya artinya seperti itu. Kalau sambil teriak Tuh. Mungkin bisa dicari itu kalau ada di film-film itu ada. Yang penting isim fi'il itu dia menunjukkan amar, maknanya amar, tapi nggak bisa menerima alamat ya al-mukhatabah atau nun taukid, makanya tidak dinamakan fi'il amar. Oke, sekarang huruf itu lebih sedikit, bisa dibilang lah mungkin. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu, dan adapun huruf itu ma la yasluhu, itu yang tidak la yasluh, tidak bisa
atau tidak baik, tidak sehat, tidak bisa. Ma'ahu bersama huruf itu dalilul ismi, ciri-ciri isim, wala dalilul fi'li, dan ciri-ciri fi'il. Kalau di Qatrinada itu fal ismu fal harfu yurafu bi bala syai'in min alamatil ismi wal fi'il. Baik, syarahnya wa aqul yatamayyazu, dibedakan al harfu apa al harfu huruf al akhwaihi dari dua saudaranya al ismi wal fi'il, yaitu isim dan fi'il, bi annahu, bahwasanya huruf itu la yasihhu, tidak sah, dukhulu alamatin, masuknya satu alamat, min alamatin ismi, min alamatin asma'i al mutaqaddimati, dari ciri-ciri isim yang telah lalu, yang telah berlalu, yang dahulu, wala ghairiha alaihi, dan tidak ghairiha selain apa? Selain apa nih? Selain wala ghairiha alaihi, dan tidak alamat isim alaihi atas harap. Ghairiha ghairil ismi itu apa? Apa? Ghairil ismi apa? Bukan isim. Fi'il. Nah, itu. Fi'il. Fi'il. Oh. Tadi kan kita menyebutkan alamatun min alamatil asma'i al mutaqaddimati wala ghairiha, dan tidak ghairiha, ghairi selain alamat-alamat Fi'il. isim, itu alamat-alamat fi'il, alaihi atas hal. Nih penjelasannya setelahnya, kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'al, sebagaimana tidak sah itu dukhulu alamatin, masuk satu alamat, min alamatil af'ali, dari ciri-ciri fi'il, allati, yang sabaqa bayanuha, ya sabaqa telah lalu, apa bayanuha, penjelasannya, alaihi atasnya, atas harap atau atas fi'il, atas fi'il. Wa misaluhu min wahal walam, contohnya adalah min wahal walam. Fahadhil kalimatu, maka fahadhil kalimatu as-salasu, tiga kalimat ini, yaitu min, hal, walam, itu hurufun, merupakan huruf. Kenapa? Li'annaha, karena dia la takbal, tidak menerima al, wala tanwin, dan tidak menerima tanwin, wala yajuzu, dan tidak boleh, apa dukhulu harfil khafdi, itu masuk huruf khafad alaiha, atas huruf. Wala yasihu an taqula, maka tidak sah kamu mengatakan almin, atau wala an taqula, dan juga tidak sah kamu mengatakan minnun, tidak ada itu. Wala an taqula, dan juga tidak sah kamu mengatakan ilamin. Wa kadzalika baqiyatul huruf, dan seperti itu juga huruf-huruf yang lainnya, atau sisa-sisa huruf baqiyah, sisa. Wa aidan, juga, dan juga la yasihu an tadkhula alaiha sinnun. Tadi kan yang tadi ciri-ciri isim. Nah, sekarang musannif masuk ke ciri-ciri fi'il. Wala yasihu, dan tidak sah juga, la yasihu, tidak sah juga, an tadkhula alaiha, atas huruf-huruf itu, sinnu, yaitu sin, wala saufa, wala ta'u ta'nisi as-sakinatu, wala qad, wala ghairuha mimma huwa alamatun ala annal kalimah fi'lun. Maksudnya yang tadi wala ghairuha mimma, dari alamat atau ciri-ciri fi'il. Jadi kan di sini kan ciri-ciri fi'il itu ada 4. Jadi ciri-ciri yang tidak disebutkan di sini, yang termasuk ciri-ciri fi'il, itu juga tidak masuk pada
tidak bisa masuk pada huruf gitu. Ya, Huruf cuma 3 ya. apanya? Main hal ini apa? Enggak, ini cuma contoh doang. Oh, lihat. Nah, pernah baca ini cara jurumnya Syekh Al-Mahfudi Ah, itu apa? Huruf bisa diketahui dengan ini likauni keberadaannya. Jadi Ini kalau keberadaannya gimana? Coba keberadaannya gimana? contohkan. Zaidun ilah. Ilah kan ketahuan keberadaannya itu sebagai penyambung. Jadi Ya mungkin. Ya makanya pernyataan. apa? Secara simpelnya isim huruf itu yang tidak menerima ciri isim dan fiil. Iya. Tahu gini dah, di Syarah Syekh Khalid ada kan dijelaskan. Misal Pak atau ingat ada kop, ada jim. Ini apa? Ini Ja. jim. Ini nah, ciri itu diibaratkan sebagai titik ini. Hmm. Nah, misal ini isim, Oh, dia cirinya titik di atas, iya. tapi ini fiil, Di tengah. titiknya yang di tengah. Tapi huruf itu Nggak ada tidak adanya ciri itu menjadi cirinya, Iya. gitu. Nah, itu gampangnya seperti itu. Jadi kan tadi secara simpelnya huruf itu tidak menerima ciri isim dan fiil. Ya, seperti ini, dia tidak ada titiknya. Jadi tidak adanya ciri itu menjadi ciri dia. Gitu. Oke, Sama kolana ada pertanyaan? tamrin. Apa ada tambahan? Ini Kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Pak Uji, tanya. Menambah apa aja. mungkin yang rasa Cina Gimana? bisa penjelasannya bisa Jelasan. diulang lagi. Ini yang tak tanis. Langsung aja ya. Ini kan udah tadi dijelasin. Qawamat. Ini kan tak tanis. Itu jadi ciri fi'il madi. Dia hanya masuk pada fi'il madi aja. Ya, ingat. Tak tanis, dia masuk pada fi'il madi aja. Nah, tak tanis itu untuk menunjukkan bahwa yang yang berbicara itu perempuan atau mutakalim itu dia itu perempuan, untuk membedakan dari kola ini. Kenapa kola ini bisa menunjukkan mana dia itu perempuan atau laki-laki, tapi aglabnya laki-laki, tapi bisa dia itu perempuan atau baik itu majazi atau hakiki. Misalnya gini, ada qad ja'akum bayyinatun di Quran surat apa, Hud kalau salah. Qad ja'akum bayyinatun. Bayyinatun itu adalah fi'il ja'a. Bayyinatun itu secara lafaz dia itu muannas karena ada ta marbutah. Tapi di fi'ilnya tuh ja'a bukan ja'at. Itu kenapa ketika qara dia itu bisa untuk Beramal. untuk amil atau untuk fa'il muannas dan muzakkar, tapi aglabnya muzakkar. Nah, tak taknis dia itu khusus muannas, baik itu muannas hakiki atau majazi. Gitu. Yang muannas hakiki itu apa? Yang muannas hakiki itu ya lapatnya muannas ada cirinya, misal tak marbutah, dan yang ditunjukkan emang dia perempuan gitu. Misal kalau manusia. Tapi kan manusia juga misal perempuan ada yang namanya tidak menunjukkan perempuan. Saya Mujahid. perempuan kalau Arab. Masa? Iya. Siapa? Kalau di Arab ada itu. Iya. Saya kan ini Zainab. Fauzi. Zainab itu kan secara lafaz dia enggak ini.
bukan muannas secara lafaz. Muzakkar. Tapi secara maknanya dia perempuan. Nah, tak tanis ini as-sakinatu. Kenapa dinamai tak tanis as-sakinatu? As-sakinatu wajib ada as-sakinatu karena untuk membedakan dengan tak mutaharrik. Misal kultu. Kultu ini tak mutaharrik. Beda dengan tak tanis. Tak tanis itu emang pada asalnya dia itu sukun. Sedangkan kultu ini emang berharokat. Jadi udah beda. Tapi ini kultu, kultak atau kulti ya. Bisa yang penting berharokat. Tapi yang tak tanis ini terkadang dibaca kasroh. Misal qalati imro'atun. Ketika dibaca kasroh ketika dia bertemu sukun. Qalat dan imro'atun itu iltaqa as-sakinan. Kedua sukun itu bertemu. Maka untuk menghindari itu maka yang ini diberikan harokat kasroh. Itu. Dan tak taknis masuk pada fi'il fi'il madi aja, tidak masuk pada fi'il mudhari tidak amar. Gimana? Tamam, Ustaz. Oke, yang lain pertanyaan tambahan? Ya, kayak tadi tahu tak nih itu tak ini si sakinah. Sakinah kan jadi sifat buat tak. Nah, manut kan dia harus kalau marifah, nakirah. Ini kan tak dia marifah atau nakir? Marifah. Kenapa? Karena dia jadi modok. Gitu. Jadi modok kan jumlah idhofah itu sebenarnya idhofah itu jumlah yang kurang, maksudnya dia itu punya kekurangan, makanya ada mudhof ilaih. Gitu. Mudhof ilaih itu sebagai pelengkapnya. Jadi pasti yang namanya jumlah idhofah itu ada tersusun dari ya minimalnya satu mudhof dan satu mudhof ilaih. Nah, kalau nggak ada kan misal ta'u tanis nih. Gini ya. Ta'u tanis. Nah, ini kan ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Tadi yang namanya jumlah idhofiyah itu idhofah itu ya dulu ala naqs, menunjukkan pada kekurangan, dia itu kurang. Kenapa? Karena harus ya minimal ada satu mudhof, ada satu mudhof ilaih supaya yang melengkapi. Nah, ketika misal antum hapus ininya deh, mudhof ilaih. Ini jadi apa? Tak biasa. Ya tak. Ini tak nakiro apa marifah? Nakiro. Kenapa? Kurang. Nggak ada alamat ma'rifah kan? Nggak ada al. Ya. Makanya ketika dia diidhofahkan kepada sesuatu, dia itu menjadi ma'rifah. Tapi ketika mudhof ilaihnya dihilangkan, dia itu kembali ke asalnya, nakirah. Jangan nambahin yang ilham tadi. Kan di Mesir kan kata ilham kan nama ilham itu jadi nama cewek kan. Nah, tapi kalau aneh dulu belajar kalau Gloria, dulu tuh kalau misalnya orang itu laki-laki, misalnya ada anak laki-laki namanya Aisyah, tetap dia dihukumi laki-laki, nggak bisa dihukumi sebagai perempuan. Misalnya kalau Aisyah, kalau orang yang kita pernah contohnya orang tuanya memang nggak tahu kalau Aisyah itu adalah nama perempuan saja, biasanya tetap dihukumi sebagai laki-laki tetap. Iya, memang. Iya. Ya kan, misalnya Zainab itu secara lafaz dia itu muzakkar, tapi kebanyakan orang menamai Zainab itu untuk perempuan, maka ya tetap dihukumi perempuan walaupun tidak ada tanda-tanda muannas di dalam lafaznya itu. Ya seperti Hamzah itu secara lafaz muannas, tapi karena kebiasaannya Hamzah itu nama laki-laki, maka tetap dia yang punya ada makna laki-laki. Tapi kalau masuk ke orang gitu kan, nama orang contoh laki-laki namanya Aisyah, iya sama aja, tetap makanya muzakkar gitu. Iya, sesuai ke yang dimaksudnya siapa.
kalau memang yang dimaksud dari nama itu seorang laki-laki meskipun namanya sebenarnya perempuan gitu. Tapi ya kalau yang dimaksudnya yang itu ya berarti tetap kita yang ngikut pada maksud yang kita tuju itu laki-laki. Tuh mungkin udah Udah. Wih. dicukupkan sekian. Semoga Mantap. bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang dan kesalahannya.